Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku kan selalu menjagamu. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi ini tentang Indonesia ya. Boleh. Oke, jadi hari ini kita berbicara tentang anak muda yang berprestasi di Indonesia yang juga mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Oke. Ini kegiatannya apa nih? Perkenalan lah Anda sih Pak. Belum. Iya, oke. Siapa ya? Sekarang sibuk kuliah. Sibuk kuliahnya. Oke. Sibuk kuliah, nugas juga. Benar. Ada beberapa kegiatan ya Ada di beberapa luar kegiatan. pendidikan, maksudnya komunitas benar ataupun perjalanan-perjalanan gitu sih. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to Dunia Aska. Yeay, teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Nah, ini di rumah kediaman daripada seseorang ini yang kita belum tahu siapa namanya. Hari ini kita akan fokus berbicara kepada prestasi-prestasi yang Anda dapatkan. Boleh ya? Boleh. Siap ya banget ya. Oke, kita udah gak sabar lagi. Apa sih yang bakal diceritakan oleh anak muda di samping kita ini? Tapi setelah yang satu ini. Gitu. Oke, kita berbicara prestasi. Prestasi kamu nih mencakup apa saja sih? Kalau dilihat dari segi klasifikasi yang besar itu Iya. fokusnya literasi, toleransi, dan konservasi. Oke, nah sebelum kita berbicara tentang literasi, toleransi dan konservasi, kita pengen dong kamu perkenalan diri sama teman-teman Dunia Aska dimanapun berada. Ini serius nih ya? Iya dong, Karena serius banget. Ini akan sangat besar nih Iya, kayaknya sangat besar, video luar dan biasa. YouTube ini. Jadi perkenalkan kawan-kawan, saya Muhammad Ade Putra, mahasiswa S1 Departemen Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, bergabung dengan Komuniti Pena Terbang, Komunitas Seni Rumah Sunting, Dapur Sastra Jakarta, dan juga mendirikan Forum Literasi Remaja Riau, serta baru-baru ini bersama kawan-kawan tentunya kita mendirikan platform Berita Esok Hari. Oke, luar biasa banget. Pembukaan aja udah panjang. Pembukaannya udah sesak napas Oke, gitu ya. benar banget. Nama panjangnya siapa? Muhammad Ade Putra. Muhammad Ade Putra gitu. Oh, kok kayaknya kayak ketika tadi tanya tuh kayak gitu. Itu kenapa tuh? Kenapa? Apa tuh? Yang mana tuh? Ya, Muhammad gitu. Oh. Kenapa? Apakah nama itu apa namanya? Ini nama lengkap Pak. Oh, nama lengkap. Saya Muhammad Ade Putra Iya, Pak. iya. Terus Tapi nama yang kalau lengkap? nama nggak lengkapnya Muhammad De Putra. Oh, gitu ya. Hilang aja nggak tahu iya, kemana. nggak tahu. Nggak tahu. Hilang Pak. Oh, jadi ini yang Muhammad De Putra ya, yang orang-orang pada tahu Muhammad De Oke, Putra. berarti kita bahas nih Muhammad De Putra ya. Oh, boleh, mana Oke. aja. Yang penting diri Anda. Dan saya Muhammad De Putra. Muhammad De Putra Oke, gitu jadi ya. agak Ini jadi perpindahan dari Muhammad Ade Putra ke Muhammad De Putra ini nama apa sebenarnya? ini nama pena ya. Kan Oh, saya nama nggak tahu pena. siapa sih orang benar. yang merubah nama saya gitu. Merubah Memang ini ya. Jadi seseorang Oh, ya oh, kan, iya, benar nggak banget. tahu Askalani namanya. Iya, dia. iya. Siapa Iya, gitu betul ya. banget. Betul. Jadi dia bilang, ingat banget tuh saya sih, dia bilang, jadi kita kan kalau di komunitas saya, itu komputer, komunitas yang mendirikan saya, itu kami dapat nama-nama nih, nggak tahu. Terimalah gitu kan. Terimalah gitu. Karena kebetulan alhamdulillah saya punya bagus nih nama Iya, kan, iya, nggak betul. sama kayak kawan-kawan yang Iya. dirombak abis gitu Dirombak kan, ada abis gitu semesta ya. lah Iya, apa iya, gitu ya apa kan. gitu ya. Jadi dijadikan Muhammad De Putra karena terkesan lebih ke internasionalan lah gitu. ya, benar banget. Oh, jadi Muhammad De Putra ini adalah nama pena. Nama pena. Oh, berarti penulis ya? Dirimu penulis. Ya, penulis apa nih?
Beragam sih. Beragam. Kalau yang udah dihasilkan ya puisi, cerpen, novel. Oke, benar banget. Tapi yang memang membesarkan hingga sampai saat ini ya puisi lah. Puisi. Oke, di dunia Aska ini pemirsa kita tahu ya ada segmen puisi, cerita motivasi dan berbagi belajar bahasa. Oke. Karena segmennya itu tuh. Jadi kita hari ini fokus puisi boleh ya? Oke, siap. Boleh banget. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama, yaitu sejak kapan nih Anda menulis puisi tepatnya? Oke. Ini sebenarnya udah banyak banget nih ya Iya. dibicarakan. Oh, udah gitu. sering Udah banget. sering banget gitu. Mudah-mudahan dunia Aska tuh pada nonton ya Allah ya Rabbi. Tapi Tapi udah karena nggak tahu ya, biasa kan bicara ini Iya, kan benar. di wadah lain gitu. Wadah lain. Nggak tahu ya, saya karena pendiri dunia Aska ini adalah orang yang sangat berarti bagi Oke, saya. oke. Jadi kesannya bicara seperti di rumah sendiri. ini kayak gitu. ada promo-promo. Ada gimana gitu ya. Saya pertama kali menulis kelas 9 umur 9 tahun kelas 3 SD. Kelas 3 SD ya. Nggak ada yang spesial sih dulu kecuali jalan kaki ke MTQ, pulangnya jalan kaki gitu kan, melihat pesawat gitu ya. Itu karya dimuat di Ekspresi, dibelikan soto gitu kan. Kirim puisi pakai ke warnet gitu ya, sama bapak ini saya kemana-mana. Bapak yang mana ya? Bapak yang mana? Bapak gitu ya. Lu Dan nunjuk gua, dia belum bapak-bapak tahu lu malah dia nggak apa-apa sih emang ya. dan iya sih dari kecil itu pertama tertarik dengan puisi Benar, gitu loh. Teman-teman penasaran nih wajahnya depan kamera ya. Hmm. Iya ya. Jadi gimana tadi nih? Umur 9 tahun. Umur 9 tahun Nulis, terus jalan kaki, terus ke warnet, apalagi yang bisa diceritakan? beli koran Beli ya koran. kan, bahkan kadang nggak ada karya kita, Iya, tapi benar kita banget. belajar Iya. dari membaca media gitu kalau kita tahu ya. Dan juga memang kelas 3 SD kan masa transisi. Awal banget gue transisinya gitu ya. Awal banget ya. Iya. Jadi dari kawan-kawan yang biasanya main layang-layang, berenang di mana-mana gitu, saya udah menekuni literasi lah Iya, gitu. iya. Tapi itu kelas 3 sampai kelas 4, itu kelas Iya. 5, kelas 6 mau fokus kan. Benar. Juga ada jarak juga kan Ada saat jarak. itu kita ya. Kita. Iya, apa nih gitu kan. Oke, Jadi benar. fokus kembali lagi di kelas 1 SMP lah. 1 SMP itu ketemu lagi nih sama makhluk halus ini Iya, gitu makhluk ya, halus itu ya. bersama Iya, rombongannya iya, gitu iya. kan. Nah, saya bertemu lagi dengan Muhammad Askuan NST dengan Iya, community pena terbang Iya. yang semakin gila tentunya karena saya masuk pertama kali itu angkatan kedua, tapi barengan lagi angkatan 4 atau 4 ya. 3. 3 ya. Dan semakin menemukan orang-orang baru yang membangun saya sih, ada Eko Ragil, Rapina dan lain-lain gitu ya. Dan dari situlah juga sering ikut lomba, kita masuk keluar hutan ya Bang Askol ya. Pertama kali yang meyakinkan saya bahwa saya bisa kemana-mana ya kawan-kawan ini gitu, bisa bilang ayolah kita ke Lubuk Toro gitu ya, tidur di tenda, di gubuk-gubuk, masuk hutan, masuk sungai, lembah gitu. Itu semua karena puisi, benar-benar karena puisi. Kalau nggak ada puisi mungkin maksudnya saya tidak menjadi Muhammad D. Putra. Iya, Gitu. Oke pemirsa, mungkin saya butuh ini dulu ya. Teman-teman mungkin penasaran kenapa sih bapak-bapak segala macam nih. Muhammad D. Putra ini bukan kebetulan ya, adalah murid puisi saya ketika beliau masih kelas 3 SD. Jadi biar agak nyambung dengan cerita-cerita tadi. Oke, itu aja pemirsa. Jadi beliau ini adalah murid puisi saya yang menurut saya paling lama sih kamu ya, memang dari Tua bangka ya. paling lama banget jadi murid saya ini. Jadi dia udah berhasil, makanya hari ini kita mengundang ketika dia udah besar lah. Kan dunia Aska ini juga baru juga gitu, setelah dia udah jadi bukan nggak jadi orang, dari kemarin udah jadi orang gitu. Tapi Iya. hari ini kayaknya menarik juga sih, karena kan teman-teman di sini penasaran juga, pengen juga mendapat inspirasi puisi gitu ya. Nah oke, itu sudah tadi proses awal-awal. Nah sebelum kamu, nah ini kan prestasinya sudah ini ada foto ya pemirsa ya ini foto di mana? Ini di Prancis. Oke, ini Prancis. Kita nanti dulu ya. Nanti kita bahas panjang lebar ya kawan-kawan Oke, ya. siap. Nah. Iya. Apa sih tantangan kamu ketika kamu misalnya di usia muda, sebelum kamu menjadi orang yang sampai ke
kesini tadi ini nih, yang kesini nih kita angkat juga lagi ya sebelum kamu sampai pergi ke Eropa, kamu dapat uang, dapat ketenaran dan bla 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 lah yang beda-beda puisi gitu. Apa sih tantangan kamu? Kalau tantangan yang saya rasakan benar-benar krusial itu adalah lingkungan sih. Kenapa? Karena saya kan memulainya dari usia yang bisa kita katakan sangat dini gitu loh. Dan saat itu berat karena ketika kawan-kawan saya memilih untuk pergi bermain-main, bukan berarti saya tidak bermain-main gitu ya. Tapi saya memilih cara bermain yang tidak sama dengan kawan-kawan, dan di lingkungan saya itu terkesan tidak lumrah gitu loh. Kok kenapa nih anak nih ke Puswil? Kenapa nih anak nih bawa buku? Kenapa anak nih niat banget naik busway gitu kan? Habis 3.000 setiap hari Minggu gitu ya. Benar. Bukan 3.000 kan ya, 3.000 mau berangkat, mau gitu. pulangnya Mau pulang ya 6.000 jalan lah. kaki. Jangan kayak ke MTQ gitu Iya ya, Pak, ya. dong, berarti itu 6.000 rupiah ya minimal ya untuk anak sekolah ya. Iya, maksudnya ya harus nabung dulu kan gitu. Benar banget. Dan bahkan bisa saya katakan ketika hal tadi menjadi tantangan, saya menjadi asing sendiri gitu. Jadi asing sendiri. Diskusi dengan kawan-kawan jadi kurang nyambung saat Iya, itu ya. benar. Juga bermain agak kurang asik gitu. Mungkin Iya. pemikiran saya aja yang belum terbuka Iya, saat itu. iya, Karena iya. ketika saya fokus satu dengan puisi, Iya. saya seperti tidak membuka pikiran Iya. untuk melakukan hal lain gitu loh. Tapi itu benar-benar tantangan sih. Tantangannya lebih ke psikologinya Iya, gitu ya. benar. Bukan yang tantangan banget, tapi Iya. ke dalam dirinya gitu. Bahkan Iya. sempat pernah mikir, aduh berhenti nulis deh gue. Oh, pernah kepikiran gitu? Iya, aduh, apaan sih gitu kan? Iya benar banget. Itu sebelum menjadi Jauh seperti banget, kalian, jauh ya. banget. Kenapa ketika itu kamu pengen berhenti deh gitu? Apa sih yang ada di pikiran kamu tuh? Karena dulu saya harus jujur ya, maksudnya keluarga saya mendukung kan ketika udah saya yakinkan banget Iya, gitu loh. benar. Gimana ceritanya kalau saya sendiri belum yakin Iya, gitu ya. benar banget. Apalagi pertama kembali ke komputer nih. Iya. SMP gitu itu memang berat sih saat itu. Berat Banget gitu iya, karena iya. saya kan bersekolah di sekolah baru yang Iya, benar. semuanya serba baru lah gitu ya. Apalagi SMP kan agak berbeda dengan sekolah dasar Oke, gitu. siap. Mm-mm. Nah, ini saya pengen ya, kemarin itu kan waktu dulu kala. Sekarang ini kan kalau saya main ke rumah kamu ini kan udah ada buku-buku gitu. Maksudnya kita kayaknya 1 bulan pun gak bakal selesai tuh baca buku-buku gitu. Dulu banget, saya masih ingat ketika saya juga jumlah koleksi buku saya tidak terlalu banyak ya. Kamu datang ke rumah saya, kemudian kamu tuh kayak bongkar-bongkar buku-buku saya, kemudian saya sampai terharu ketika itu, dan ketika kamu tidur tuh kayak saya pengen nangis gitu kan. Ini sedih Kayak- banget Iya, gitu maksudnya ya. kayak terharu aja sih gitu, kayak lu dari dulu kemana aja, ini anak masih kecil sudah baca buku gitu. Saya masih ingat ketika itu kamu tidur di lantai karena memang kan kos-kosan ketika itu ya, Iya. kos-kosan banget ya, memang kayak situasinya tuh kayak memang lantai gitu-gitu aja gitu. Nah itu kamu dikelilingi buku-buku, terus kamu sampai ada tertidur pakai buku begini gitu. Iya. Terus saya sampai oh my god gitu. Ah. Apa sih yang ada di pikiran kamu? Kenapa sih kamu sampai sebegitunya banget membaca buku, datang bela-bela untuk baca buku? Apa sih yang kamu pikirin? Bahkan sampai diantar sama almarhum Atu Iya, ya, iya, ingat iya. banget sih itu. Benar, Nanti benar. dari simpang jalan kaki Iya, karena masuk ke benar, kos kan benar, agak benar. jauh ya. Iya. Apa ya? Saya memang benar tidak terlalu banyak mengenal penulis saat itu gitu loh. Tapi saya nggak tahu apa yang malah menjadi tabrakan ke dalam diri saya untuk oke, puisi jalanmu deh gitu sih. Dan ya kawan-kawan sih pada Iya, intinya benar. komunitas Benar. Bang Askol Benar. yang mengingatkan kepada saya bahwa bisa gitu loh, karena memang berat kawan-kawan, berat banget gitu loh ketika saya harus fokus dengan Iya. pendidikan gitu Iya, kan. iya. Kadang kan kita ketika punya komunitas di luar sekolah kan agak jauh ya Iya. frekuensinya Iya. rasanya gitu. Tapi kawan-kawan yang menguatkan saya gitu. Ingat banget sih itu pas kecil buku besar-besar ya Bang Iya, ya, iya, kita benar. kemana gitu. Iya, benar. Kadang sebelum ke tempat komunitas saya harus ke rumah abang Iya, ya kan, kita bawa benar. buku, Iya, betul. apalagi ya banyak banget deh yang sebenarnya lebih ke dukungan secara moral sih Iya. gitu. Karena kita harus jujur, kita kan komunitas yang saat itu ya Iya. kita belum kebayang bisa Iya. se-Indonesia Iya, gitu ya. benar, Ini benar. kawan-kawan komputer Indonesia harus tahu sih, kita memang benar-benar nggak pernah
nggak tau lah Bang Asol gimana, memang nggak pernah kepikiran untuk mengindonesia gitu, sampai akhirnya kita memang ngerasa kecil gitu ya, dalam artian benar. kami nggak ada uang kas kecuali kalau karya kita dimuat gitu, kami kalau mau makan bawa sendiri, kami beli gorengan gitu kan bareng-bareng, dan itu sih yang secara tidak langsung menguatkan kita ya, menguatkan kita. Oke, kalau kita begini ya mungkin kita akan tetap begini sampai akhirnya kita mengindonesia dan kita punya orang-orang besar, orang-orang yang semakin menguatkan kita gitu sih. Jadi komunitas lah ya yang ini banget Peran sama banget kamu, sih. yang berperan banget sama kamu. Tapi luar biasa ya sebuah komunitas yang ketika itu masih kecil. Tapi ternyata bisa kemudian membuat semangat yang sekarang ini seperti ini gitu ya. Oke, nah karena saya udah ini sengaja nih pemirsa nih ada ini nih kita bahas satu-satu ya. Boleh. Kita dari yang ini dulu, yang kecil dulu nggak apa-apa ya, dari kecil dulu. Kita lihatin dulu depan kamera ada ini nih. Kecil tapi paling besar Iya, badannya ukurannya paling besar, tapi ya. mungkin paling tingkatannya mungkin ini lah ya, maksudnya paling ini gitu. Nah, ini teman-teman depan kamera bisa dilihat ya. Sudah sampai tertutup kamera nih. Oke. Bisa cerita tentang ini nih? Jadi 2000 berapa ya? 2016 kan? Iya, 2016. Jadi pertama kali ingat banget nelpon Bang Askol, "Bang, Tata mau ikut lomba." Tata ikutkan puisi yang pernah kita nulis bareng ya Bang. Iya. Karena dulu kayak gitu ya Bang ya. Gitu ya? Aku punya ide, Bang, aku mau buat kayak gini. Nanti beliau inilah, aduh ini, nggak bisa gitu ya. Iya. Karena kayak Anda sekarang berprofesi apa tambahan apa? Profesi nyalon. Enggak, perbaiki puisi untuk lomba itu loh. Apa itu? Kan ada. Oh iya kan? benar banget. Nah, jadi sekarang ini kan saya kayak bagi teman-teman yang mau gratisan gitu dapat bimbingan gitu ya. Iya. Jadi udah kamu duluan yang Iya, harus gratisan ya. diingatkan gitu ya. Ini kamu cerita-cerita dari tadi ini kayak saya nggak ingat apa-apa Mas. Oke. Terus Jadi 2015 saya ikut FLS 2N saat itu gitu. Juara 2 ya. sekecamatan gitu. Pesertanya cuma 2. Dua. Itu padahal udah nelpon Bang Askol. Iya. Saya tuh akhirnya oke, aku harus progres selama 1 tahun ke depannya kan gila-gilaan ya kita Bang ya. Gila-gilaan yang ketiduran di buku-buku sampai nginap di rumah Bang Askol sampai kita latihan ya gila banget sampai baca puisi gila gitu ya. Ya 2016 saya ikut lagi dan orang di kecamatan terkejut. Iya, terkejutnya. Kok harus diakui sih, Iya. kok anak emas ini baru lagi gitu. Padahal dengan santai saya bilang saya ikut kok tahun kemarin dan puisi yang saya ikuti 2015 jauh lebih bagus dibanding 2016 ya. Maksudnya yang diikutkan. Yang saya ikutkan gitu. Iya benar jauh lebih baik. Tahun sebelumnya sebenarnya saya nggak tahu gimana tapi itu kan dobrakan kan. Iya, Ketika dobrakan, saya sekarang juara 1 bahkan Iya. puisi yang saya bawa ke nasional, kenapa bisa yang lebih bagus itu kalah di tahun sebelumnya Iya. gitu. Jadi tapi bagus apanya kan menurut penilaian kamu. Kan sebenarnya kan kita ada dewan juri ya yang menilai gitu. Jadi setiap orang kan punya sisinya. Jadi ketika itu kamu merasa kenapa sih puisi yang bagus enggak, tapi puisi yang menurut saya enggak ini gitu ya. Bukan nggak bagus tapi lebih berpotensial. Iya menurut dari sudut pandang kamu gitu ya. Mungkin apa yang kamu rasakan pada akhirnya ketika nasional nih kamu menang ini gimana rasanya mungkin bisa ini pertama kali saya ke Jakarta ya Bang ya. Pertama kali. Pertama kali naik pesawat ke Jakarta. Sendirian dalam artian nggak ada keluarga kecuali guru pembimbing. Iya benar banget. Dan memang feeling sih sebenarnya bisa juara 1 nasional karena itu saya berangkat dalam keadaan sudah menghasilkan buku Kepompong Dalam Botol gitu dan ketika kita bicara di depan juri kita menunjukkan karya udah punya something lah paling enggak pembeda di antara kawan-kawan. Oke, aku Muhammad Deputra dan aku udah menerbitkan buku gitu dan kebetulan saat itu udah mulai melejit sih udah karya di media bahkan beberapa jurinya pernah seantologi gitu ya. Agak gembira sih karena ini kemenangan yang pertama yang saya berikan kepada Riau dan menggembirakan sih itu. Keren banget sih. Ini selesai ya. Selesai. Kita lanjut kepada yang kedua nih.
Oke, pemirsa, ini ada lagi di tangan saya. Kita dekatin lagi. Aduh, ini silau banget, silau banget, silau banget. Ya nggak usah deh kita nampakin betul, nggak, kita pengen nih kayaknya itu begini nih ya, bisa ini bagus ya. Nah, nih. Ya kamu bisa cerita yang ini lagi dong. Ini anugerah kebudayaan kategori anak dan remaja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Bang Askol ya. Siap. Ini 2017 dan memang ini salah satu hal yang paling sulit didapatkan karena kan dia kan ada 2 klaster ya. Jadi ada klaster yang dipilih oleh Dinas Kebudayaan setiap daerah, ada yang kita nge-submit sendiri dan ini memang nge-submit sendiri gitu. Nge-submit sendiri, semuanya sendiri, nyusunnya sendiri. Mungkin Bang Askol bantu, kawan-kawan bantu gitu ya. Bang, minta foto, kita buat kurikulum vitae, kita buat rangkuman semua perjalanan gitu. Karena memang di sini kan saya dapat sebagai penulis dan penyair ya gitu. Tapi ketika berangkat ke sana saya lebih kepada perannya sebagai aktivis literasi di mana saya ke Jakarta ya. Iya, ke Jakartanya. Iya. Di sini saya disebut sebagai penulis dan penyair, tapi Iya, dia kan anugerah kebudayaan ini kan diberikan kepada orang yang berkontribusi selain kepada kebudayaannya sendiri, tapi juga kepada kampanye ya, kepada sosialisasinya gitu. Nah, di sini sangat diakui karena kan ini kita sedang meramaikan dari puisi ya, Bang ya. Kita naik bus jauh banget gitu ya. Mandi di sungai, nanti ketemu masyarakat gitu. Yang sangat menyenangkan dan menggembirakan selain hadiahnya yang paling besar gitu ya. Tapi di sini saya bisa bertemu orang-orang keren, bisa kenalan dengan banyak orang yang pastinya kalau saya nggak dapat ini nggak bisa saya sentuh gitu. Kalau ya anugerah kebudayaan kategori anak dan remaja. Oke, ini yang selanjutnya. Nah ini ada ini ya, apa nih? Tapi ini dengar-dengar ini bukan tentang puisi ya? Bukan, tapi mungkin bisa lah karena berkaitan dengan menulis ya. Iya, mungkin betul. Inspirasinya, motivasinya bisa dibagikan ke teman-teman. Bisa cerita tentang ini? Walaupun ini nggak ada kepenulisan, tapi Menulis dong. kita penulisan ke puisi ya, gitu. Puisi, ya. Tapi peran anugerah kebudayaan sebagai penyair sangat berperan dalam gitu. keberangkatan. Jadi ada kaitannya pemirsa ya, ada kaitannya dengan kaitan. puisinya. Jadi kita ada Europalia Art Festival Internasional. Kegiatan 2 tahun sekali yang ditaja oleh Europalia Art Festival. Jadi dia milih negara tamu untuk menjadi penyaji utama. Dan pada 2017-18 Desember Januarinya itu saya diberangkatkan karena kami ada seleksi kawan-kawan. Kita ada seleksi menggunakan media sosial, jadi kita mengkampanyekan lah apa aja sih yang ada di Europalia Art Festival. Kan mereka ada website ya, kita baca, kita buat tulisan, kita posting kembali di media sosial kita gitu. Misalnya kita lebih mengenalkan nih, lebih mendekatkan lah intinya ya gitu. Dan akhirnya saya berangkat, terpilih 2 orang ke Europe dalam keadaan di bawah umur 17 tahun gitu. Memang sulit banget, bahkan hampir batal ya, Abang datang sini itu kan keluarga pada nggak bisa gitu ya. Nenek, ada kecemasan lah, nenek sebagai apa ya, saya sebagai guru, sebagai abang juga, bagian dari keluarga kamu juga gitu, kayak kita kayak cemas banget lah, cemas banget gitu. Tapi alhamdulillah kamu akhirnya sampai karena yang buat kan memang Naja kan Kemendikbud kan kerjasama, tapi pas pengumumannya undangannya kan bukan ada, nggak ada Kemendikbud ya. Bang Askol, dia orang sebut nih Bang Askol, siapa mama, nenek, kakek, itu melarang kawan-kawan. Ih, coba aja aku nggak ngedengerin gitu kan. Coba aja aku dengerin. Coba aja aku dengerin. Nggak kesini gue gitu. Oke, pemirsa, kayaknya dia bakal ribut banget, kita tutup ya sesi ini. Oke. Nah, itu udah ya tentang prestasi kamu yang ada di sini tadi itu gitu. Apa sih yang membedakan Muhammadiyah Putra sebelum dan setelah? Ada nggak sih perubahan yang kamu rasakan? Mungkin lebih ke sekarang ya Bang ya. Iya. Kalau sekarang ini gimana rasanya? Kalau di kepenulisan tentu nggak jauh berbeda. Kenapa? Karena memang saya menulis sejak dini. Artinya memang belum punya keanak-anakan dan lain-lainnya saat itu gitu ya. Tapi untuk sekarang lebih lebih fokus mengkampanyekan sih Bang. Mengkampanyekan apa tuh? Mengkampanyekan literasi. Jadi kita bisa lihat untuk grafik pengkaryaan, saya mulai 2019 ke atas itu mulai agak-agak tenang nih. Bukan turun ya. Tetap berkarya, tetap menghasilkan karya gitu, tapi lebih tenang, nggak yang
menggebu-gebu kayak 2017 2018 kan hampir Iya, setiap iya. minggu ada di media ya. Iya, iya. Ada ikut festival ini, ikut ke sini gitu. Walaupun sekarang tetap ikut festival dan lain-lain gitu, tapi sekarang agak lebih tenang. Dan untuk menemukan solusinya agar tenang produktif, ini kan tadi ya, Iya, saya iya. bilang kenalin nih, kita membuat berita esok hari, Iya. kita melakukan pengumpulan puisi bagi generasi Iya, muda benar banget. yang kita beri proyeknya Merindu Indonesia, karena kita menyadari bahwa saat kan ini kan COVID ya, dan banyak hal yang terganggu gitu. Nah, saya pikir dan kawan-kawan pikir bahwa menulis puisi kan nggak akan menjadi tantangan berat dalam kondisi saat ini gitu. Jadi kita ajak generasi muda dan alhamdulillah di luar ekspektasi Bang, kemarin ada ratusan yang ngirim, tapi yang lolos hanya 57 ya, karena kita selalu ada kurasi. Benar-benar yang bagus, Benar-benar. jangan cuma sekedar jumlah banyak, tapi kualitas nggak ada. Betul. Karena kita memang tujuannya adalah menjadi wadah sejarah, Bang. Karena juga banyak yang dibuat itu adalah karya-karya yang pernah menang. Iya. Jadi kita bilang bahwa banyak karya-karya yang menang tapi nggak dibukukan. Nih kita bukukan bareng, dan juga ada yang karya-karya baru. Bahkan banyak dari daerah yang nggak saya tahu, Bang. Banyak banget dari Papua, Liki-Liki ya, dari kepulauan apa gitu, yang kayak nggak tersentuh gitu kalau nggak buat ini gitu. Dalam artian saya nggak akan tersentuh ke situ, tapi ini makin banyak keren-keren lah gitu. Keren-keren. Iya. Oke, dari tadi ini kita kayak bicara yang positif-positif, maksudnya tentang menulis ini kayak ini bagus gitu kan. Iya, Tapi iya. dunia ini kan kita nggak bisa hindari bahwasanya dunia ini ada sisi, maksudnya itu selalu ada dua sisi mata uang, ada yang baik ada yang buruk. Ada tuh. Apa sih sisi mungkin yang mungkin bisa dihindari pemirsa di rumah gitu dari menulis atau apa ini, apa ada nggak sih? Memancing keributan ya apa Anda ya. Oh iya. Oke. Apa ya? Yang penting itu pelajaran juga sih bagi Iya, saya. iya benar. Sastra ini kan seperti apa ya, circle, dia kan punya circle Iya, ya, iya. punya orang-orangnya Iya, gitu. benar. Penting kalau memang benar-benar mau bergelut di sastra, tahu Iya. sejarahnya deh, tahu sejarahnya, tahu orang-orangnya, karya-karyanya gitu. Jadi kita nggak terjebak Iya. dalam satu jurang yang bahkan bisa menghancurkan diri sendiri Iya, gitu benar, ya. benar. Jadi intinya gini, sastra ini juga nggak selamanya kayak kita bayangkan itu lurus Lurus, kayak no. gitu ya. Jadi intinya adalah kita nggak bahas itu lebih dalam, Iya, tapi kita jadi seorang penulis itu juga harus cerdas gitu, harus selektif, mana yang harus, mana yang tidak Betul, gitu ya. betul. Mana harus kita ikuti, mana yang tidak harus kita ikuti. Karena ada hal yang kalau kita ikuti itu bakal merugikan. Merugikan banget sih. Jadi kalau intinya kita adalah salah. kita harus inilah ya. Hati-hati lah. Hati-hati banget gitu ya. Jadi menulis puisi ini harus cerdas gitu. Mungkin ini sudah ya, wawancara kita sudah. Saya pengen yang ini deh, penutupan terakhirnya itu apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis? Mungkin nggak harus seperti kamu lah ya, tapi setidaknya dia bisa eksis dan orang-orang bisa mengakui dia tuh punya karya. Apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang mungkin pengen menulis atau udah pernah menulis tapi kayak udah deh kayaknya aku mundur banget gitu, kayak udah melempem gitu. Apa pesan-pesan yang kamu inikan agar orang-orang itu percaya bahwa menulis itu adalah memang sesuatu yang harus diperjuangkan gitu, silakan. Oke. Jadi saya kemana-mana saat ini selalu mengatakan bahwa menulis adalah upayaku berkontribusi bagi Ibu Pertiwi gitu ya. Oke. Karena sekarang saya memang harus mengakui gitu, dan mungkin kawan-kawan. Sebentar. Kamu kok tegas banget ya? Apa sih Pak gitu ya? Tadi di awal kan kita nyanyi, sekarang kamu bicara Pertiwi di penghujung, kayaknya kamu kita banget deh beneran. Oke. Apa ya? Saya memang harus mengakui gitu. Sekarang saya bukan lagi menjadi milik daerah saya Ya, gitu. Mungkin kita udah menjadi milik Indonesia gitu ya, satu kesatuan gitulah. Dan itu makanya setiap saya diberi kesempatan untuk mengkampanyekan dan sosialisasi literasi, saya akan bilang coba jadikan menulis itu sebagai upaya berkontribusi deh gitu. Karena saya harus akui juga karya-karya saya kan acap kali bersinggungan dengan nasionalisme, kedaerahan, kritik sosial gitu ya Bang ya. Dan disitulah pada akhirnya kita akan sadar, oke, puisi membuat aku punya tempat dalam artian tempat yang positif. Aku diperhitungkan gitu loh. Aku diperhitungkan sebagai orang yang memang berbakti gitu. Kita udah nggak zamannya sekarang kritik-kritik. Oke, sambung lagi ya Bapak ya. Yang penting intinya kawan-kawan, kalian harus tahu tujuan kalian menulis itu apa. Temukan itu,
dan yakinkan diri sendiri bahwa sambung aja gitu ya. sambung aja Iya. gitu Tadi itu ya. ada yang terputus Ada ya. yang terputus, Iya saya iya punya iya. banget Jadi gitu. ya oke. Intinya temukan deh, Temukan. dan Kok ngomong ke saya dong kalau ya yang bisa. penting temukan Iya, iya. kawan-kawan Ah, ah. dan yakini gitu bahwa memang kalau aku pribadi memang percaya bahwa puisi adalah jalan hidupku. Dan aku nggak tahu kawan-kawan meyakini hal yang serupa atau tidak, tapi temukan dulu deh, baru perlahan-lahan percayakan kepada jalan ini gitu. Karena memang terasa sih Bang, terasa banget sih. Yang ditemukan ini tadi apa nih? Apa ya? Ditemukan keyakinan bahwa oke, Oh, aku bisa. ah, Kalau dulu kan jujur ya, Iya, iya. aku mau keluar negeri, aku mau menang lomba, aku mau dapat duit gitu. Nah, aku udah dapat nih Iya, keyakinan kalau puisi bisa menghasilkan itu gitu. Tapi karena sekarang udah nggak mikir jauh-jauh ke sana, lebih kepada aku kontribusi deh gitu. Dan sekarang udah mulai udah dapat nih perasaannya gitu ya. Karena bisa dibaca dari buku anak dari hulu tentang keindonesiaan gitu ya. Oh jadi pesan kepada teman-teman ini sebelum kita ngapain memang kita harus tahu tujuan gitu ya. Terus harus meyakinkan. Meyakinkan, karena itu yang sulit gitu. yang sulit ya. Itu sih. Oke. Kayaknya tidak ada kesulitan kecuali setelahnya ada kemudahan. Iya. Gitu. Senang banget udah ada dia di sini, rame banget kayaknya. Wow, kamera ini bakal Penuh juga ya Pak, saya besar saya. Iya Pak. besar ya, besar banget. Dia bisa gemuk seperti ini karena kebanyakan makan puisi. Jadi kalau teman-teman, bukan ya? Enggak, nanti dipasangkanlah foto saya pas Anda menggendong saya. Di bawah ini ya Pak ya. Di bawah itu ya. Ini wajib ya. Wajib. Oke. Terima kasih Pak Mada Putra sudah hadir di Dunia Aska di segmen puisi ya. Berbagi inspirasi tentang menjadi seorang penulis. Saya berharap memang orang-orang mendapat inspirasi dari kamu karena setiap bintang tamu yang saya undang itu memang saya berharap ada sedikit kebaikan yang diinikan. Tapi mau nambahin dikit ya. Iya. Kawan-kawan yang menekan video ini, percayalah bahwa kamu jauh paling nggak selangkah di depan kawan-kawanmu yang lain. Yang nonton video Yang ini. nonton ini, karena dengan dia nekan video ini gitu, walaupun nggak tahu apa yang akan Anda dapatkan, paling nggak kamu udah berada di depan kawan-kawanmu. Dia udah punya sesuatu gitu ya, meyakinkan diri untuk mungkin terjun. Iya, paling nggak dengan aduh apa nih, hal gila apa nih gitu kan. Enggak, dia udah punya Oke, keyakinan. karena kita kan kehabisan obat ya, Betul, takut gila beneran takut ya. gila beneran gitu. Oke, kamu mungkin penutup deh, say goodbye deh, apa gitu sama penonton. Kawan-kawan, yang penting jangan menyerah. Kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja sekarang, terutama Indonesia, dunia bahkan gitu ya, di luar pandemi atau yang saat ini apa ya, tolak kerja dan lain-lain. Intinya kita sedang tidak baik-baik saja, dan jangan membuat diri Anda semakin tidak baik-baik saja. Mulailah bergerak paling enggak dengan hal yang paling dekat dengan lingkungan Anda, dan dukung terus YouTube Dunia Aska ya. Karena gila-gila lah ini, orang-orang keren ya, insya Allah ya intinya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menonton selalu video-video Dunia Aska. Jangan lupa yang belum like, di like, kemudian di komen, di share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap apa yang masuk di Dunia Aska ini bisa menginspirasi Anda. Terima kasih Mama De Putra, saatnya ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Salam sastra semesta. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini, Indonesia.